Oke guys, di video kali ini kita langsung aja untuk membahas prompt engineering ya, karena saya tahu banget banyak orang yang masalah gitu pakai AI untuk nge-prompt, karena katanya modelnya jelek, promptnya nggak bagus, hasil dari AI-nya nggak bagus dan segala macamnya. Sebenarnya kan itu bukan masalah modelnya doang, tapi juga gimana kita menggunakannya. Nah, kita coba belajar tips-tips nge-prompt AI yang bisa bikin kalian lebih produktif ya. Di sini ada 5 tips yang akan saya kasih. Pertama ini nih, harus spesifik. Nah, kalian kalau nge-prompt jangan cuman jelasin saya tentang ini, jelasin tentang ini, apa itu ini. Kalau bisa yang lebih spesifik topiknya. Contoh nih, yang pertama nih, jelaskan saya AI. Itu kan terlalu panjang ya. Nah, kalau mau ya langsung aja berikan saya contoh bagaimana AI bisa mentransformasi dunia kesehatan dan farmasi. Terus beri contoh aplikasinya, jelaskan maksimal 200 kata. Itu pas gitu. Jadi kita pengen taunya apa. Atau yang kedua nih, langsung bilang sebagai ibu rumah tangga pengen belajar kripto untuk investasi. Jelasin dong dari sejarahnya, perbandingan dengan investasi lain, resikonya dan segala macamnya. Kayak gitu. Jadi harus spesifik. Coba kita bikin ya. Saya akan coba demonstrasikan menggunakan Qwen dan Grok ya. Kita coba ya. Kita coba pertama apa itu, misalkan kita bilang eh, apa itu mobil listrik. Nah, kan nggak terlalu general ya, gitu ya di sini. Nah, ini langsung kayak gini doang. Nah, kalau misalkan kita langsung secara efisien atau secara spesifik, bagaimana pengaruh pengadaan mobil listrik ke konsumsi listrik orang di Indonesia. Terus kita lebih detail lagi, apakah ada pengaruh baik atau buruk pada lingkungan? Langsung tanya lagi juga, kenapa bisa ada kontroversi di sini? Nah, langsung tanya gini, nanti dijawab. Kita coba di Q&A ya, sama ya. Mungkin kita bisa tanya, jelaskan apa itu quantum physics. Oh, bisa kan? Gini, fisika kuantum. Nah, kalau gini bakal dijelasin dengan sangat-sangat eh, general sebenarnya. Nanti ada intinya, ada konsep. Tapi memang kalau Quen saya rasa untuk sebuah pertanyaan akan emang lebih elaboratif ya. Ini yang saya suka dari eh, Quen ya. Ini sangat-sangat elaboratif sekali. Nah, nah ini ada lagi. Nah, gini aja. Jelaskan tentang fisika kuantum seolah-olah saya adalah misalnya apa? Anak SMA yang hanya paham fisika klasik. Nah, nanti dia akan ngejelasin secara detail. Nah, kalau di Grok, nah ini langsung dijelasin segala macam. Kalau Grok kadang-kadang bakal ada eh, sitasinya ya, atau dia dapatnya dari mana gitu. Nah, ini dia ngasih pengaruh positif, efisiensi energi, atau pengaruh negatif segala macamnya. Ada juga kontroversinya apa, ketergantungan, biaya dan segala macam, ini akan ngasih sangat-sangat jelas. Jadi kalau kita lebih spesifik akan lebih jelas. Di sini juga ada nih. Nah, ini lebih detail lagi nih. Bayangin dan segala macam akan dikasih perbedaan utamanya dari apa yang kita tahu sama yang mau kita tahu gitu, seperti itu. Sama contohnya sederhana, terus konsep-konsep yang harus diketahui juga ada juga gitu, seperti itu. Gitu. Oke, kita balik lagi ke presentasinya ya. Setelah spesifik, kalau mau, minta instruksi step by step. Tambah format output kalau perlu. Ini sangat membantu banget. Kalau misalkan kita nggak tahu sesuatu, kita pengen mencapai sesuatu. Contoh di sini, gimana caranya kurus? Nggak spesifik dong. Tapi kalau lebih bagus, ya langsung tulis aja. Saya adalah seorang, kondisi kalian gimana, terus pengennya apa. Langsung bilang, kasih aja formatnya. Dalam list, atau misalkan dalam berapa kalimat, atau segala macamnya. Coba, kita coba contoh yang mirip ya. Kalau misalkan kita tanya ke Grok, cuman gini, saya pengen kurus. Gimana caranya? Ini jawabannya akan sangat-sangat general. Coba ini saya copy ke Quen ya. Kita copy, di Quen juga sama juga nih. Nah,
Dan kadang-kadang kalau misalkan kita topiknya beda, jangan nyambung dari sini ya. Nanti dia akan apa namanya? Akan menyambung dari jawaban yang sebelumnya. Kayak di sini lihat, fisika kuantum nggak bisa bantu kamu kurus gitu seperti itu ya. Nah, kita coba ke sini kan langsung ngasih tahu ini kan bener-bener yang sangat-sangat eh, general ya, sangat general ya. Kita nggak tahu, jangan-jangan kita ada yang nggak sesuai atau segala macam ya. Langsung gini aja, langsung kita tulis ya tadi ya. Ini contoh ini bukan saya ya, tapi saya ngasih contoh aja. Adalah bapak-bapak usia 40-an. Saya tidak, saya jarang gitu aja ya. Jarang olahraga dan mau kurus. Makanan saya juga banyaknya junk food. Eh, Langsung aja. Tolong buatkan saya program untuk bisa kurus di 100 hari pertama. Oke. Gunakan eh, tabel untuk jadwal dan program makan saya. Tabel untuk jadwal olahraga misalkan ya. Olahraga. Kita coba gitu ya. Nah, di sini kita coba lihat lagi di sini. Ini juga banyak juga ya. Kalau ini Quen udah sangat detail ya di sini ya. Tapi kalau kita mau lebih spesifik lagi, nanti lebih spesifik di apa di tailor ya, di bener-bener yang khusus buat kita gitu seperti itu. Nah, oke, di sini kita coba lihat. Nah, prinsip dasar ada asumsi, terus TDEE keterbatasan. Programnya dia dikasih nih, benar-benar apa aja yang dilakukan ya. Fase dibikin dari fase-fase. Lalu ada jadwalnya juga. Senin, Selasa, Rabu dan segala macam ya, kayak gitu ya. Nah, di sini Senin, Rabu, Jumat karena ceritanya Kamis dan Selasa dan Kamisnya dan Sabtunya istirahat, misalkan kayak gitu. Kayak program makan ini juga dia langsung bilang nih pelan-pelan nih, jangan langsung bertahap ya, kayak gitu. Seperti itu. Oke, kita coba lihat lagi tips berikutnya. Kelihatan ya, udah kelihatan ya bedanya ya. Oke, terus tips ketiga, role base. Nah, ini kita harus seolah-olah AI itu si guru kita gitu. Nih, misalkan kalau yang pertanyaan mendasarnya kan eh, gimana caranya ini, gimana caranya ini. Tapi kalau bisa langsung aja dikasih, kamu adalah seorang bla bla bla. Kamu adalah seorang bla bla bla. Ajarkan ke saya caranya. Nah, terus nanti kalau mau pakai step by step juga bisa. Nah, ini langsung kita coba ya. Kita coba menggunakan yang ini. Biar biar nggak ngetik-ngetik lagi. Nah, kita coba ya. Nanti langsung kelihatan caranya seperti apa. Oke, kita coba pakai Grok bisa. Kita coba pakai chat baru aja biar nggak halusinasi nanti. Oke, kok gini? Kita coba sebentar. Paste. Nah, gini ya. Kamu ada seorang penjual online TikTok yang sangat sukses. Ajarkan ke saya step by step ya. Coba di Quen juga kita coba ya. Kita bikin chat baru aja. Paste. Oke, nanti kita lihat. Kita bandingin. Nah, di sini langsung ada. Tentukan dulu produknya dan segala macam ya. Sumber produk. Terus Quen juga. Oh, lebih cepat Quen kayaknya ya. Langsung dilihat. Ada ya langsung, jadi kalau misalkan gimana caranya sukses jualan dia cuman oh ya udah gitu doang, generic tips. Nah di sini langsung sampai tips-tipsnya, terus ya step-stepnya juga ada juga, sampai langkah-langkahnya loh dari download TikToknya aja gitu sampai ada gitu loh, dan seterusnya ya gitu. Ini juga sama, siapkan akun dan segala macam langkah. Nah dari sini biasanya akan merekomendasikan langkah berikutnya. Nah, ini belum selesai ya. Nah, kalau di Quen kita lihat udah selesai belum, sama belum selesai juga. Oke, sejauh ini sebanyak ini loh langsung dikasih jawaban step by step, tinggal kita nggak males aja mau ngapain gitu. Oke, ingin lanjut ke contoh produk dan skrip jualannya langsung dikasih nih ya. Gini aja, ya iya lanjut ke contoh produk. Tolong berikan misalkan 10 eh, industri gitu ya, industri atau kategori produk yang kira-kira populer di kalangan Gen Z. Kita gini aja dulu. Coba kelihatan nanti langsung ada segala macam. Skincare, fashion aksesoris dan segala macamnya. Grok juga nanti mirip-mirip juga. Nah, ini juga kita bisa tanya lagi gitu ya.
Oke. Nah, berikutnya, kadang-kadang kita suka bingung nih mau ngapain nih. Kita pengen bikin konten yang viral tapi kok nggak tahu gimana caranya gitu segala macam ya. Kita pakai contoh. Langsung aja bilang ini ada post dari si ini, viewsnya banyak. Coba analisa kenapa post ini bisa viral dan segala macamnya lah. Coba kita coba cari misalkan di mana nih di X ya. Ada nggak nih yang lagi viral? Ini kita coba cari bareng-bareng ya. Topik yang lagi viral apa kira-kira? Misalnya eh hmm apa ya? Coba yang lagi trending di Indonesia ada apa nih? Coba lihat. Jangan. Kita coba trending ini Indonesia aja ya. Coba. Ini di sini kita coba lihat yang top. Hmm, kurang bagus juga ya. Ya udah. Atau kita coba cari siapa ya yang lagi viral ya? Hmm, oke, kita bisa coba cari juga di tempat lain ya. Misalkan LinkedIn. Kita coba cari juga juga. Kira-kira apa yang sedang bagus gitu. Nanti kita coba ya. Nah, misalnya misalnya ini. Wah, ini ceritanya kita anggap aja, oh ini viral nih ternyata nih. Misalnya, ini ceritanya ya kita biar cepet aja dapat contohnya ya. Nah, oke, kita copy, lalu kita bilang ke Grok. Oke, kita bikin yang baru aja. Bilangnya gini, tweet ini atau postingan ini viral di LinkedIn. Tolong, sorry, LinkedIn, tolong analisa kenapa. Paste. Oke, kita coba juga pakai Qwen bisa juga. Ini kita gini dulu aja deh. Nah, langsung gabungan antara humor, kritik, visi idealis, relatable, singkat, dan dipahami. Dikasih tahu semuanya ini kenapa. Ini di grup juga sama harusnya. Relatable, cultural commentary, baca shareable format, dan segala macam gitu. Oke, nah sekarang kita yang terakhir nih coba ya. Gunakan contoh reflection. Nah, kita mengevaluasi atau kita kita bikin sesuatu yang menurut kita ada gitu ya. Terus evaluasi minta sama AI ini bagus atau enggak gitu. Rate misalkan bisa rate 8 dari 10 atau rate berapa dari 10 gitu. Coba kita coba contoh ya, bikin baru lagi. Em, Misalnya saya mau post apa ya? eh Coba lihat profil LinkedIn saya ya. Ada yang kira-kira bisa di post nggak ya? Oke, sebentar. Kita coba lihat ya. Nah, ini ada postingan saya beberapa jam yang lalu. Misalnya, nah ini saya copy paste aja ya di sini ya. Copy paste. Coba evaluasi, caption saya untuk artikel yang saya share di LinkedIn berikut. Ini lalu berikan rate berapa, berikan nilai ya, kok rate ya sama aja sih nilai dari skala 10 beserta alasannya. Nah, di Qwen kita juga bisa lakukan hal yang sama gitu. Ini di sini ada juga yang ini sangat-sangat detail ya ini ya di sini ya. Coba kita coba lagi. Kejelasan 8 dari 10. Oh, daya tarik 7 dari 10 langsung kayak gitu kan. Relevansi 9 dari 10 dan segala macamnya. Ajakan bertindak. Nah, ini nanti kalau yang terlalu kecil kita tanya aja cara improve-nya gimana. Ketepatan informasi, oke. Tidak keseluruhan 7,6. Oke. Nah, ini dia ngasih saran perbaikan juga. Jadi gitu ya. Jadi kalian harus sangat-sangat mendetail ya. Nah, di sini juga sama-sama juga ya. Ini 6 dari 10, tapi kalau Grok tadi lebih
baik ya. Lebih murah, lebih dermawan ngasih nilainya. Oke. Nah, oke guys, ini cara kalian ngeprompting, mudah-mudahan bermanfaat ya. Di sini udah saya kasih 5 tips untuk ngeprompting yang powerful ya. Di sini ya udah selesai slide-nya. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa ya.